Shalom. Saya pagi hari ini mau sharing tentang damai sejahtera. Di dalam bahasa Ibrani biasa kita ucapkan shalom. Di dalam bahasa Yunani kata istilah yang digunakan adalah eirene. Kata damai sejahtera sendiri agak kesulitan dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya. Karena di dalam bahasa Indonesia damai itu sendiri, sejahtera itu sendiri. Jadi memang ini dua kata yang berdiri masing-masing, berdiri sendiri-sendiri. Tetapi gimana caranya supaya bisa diterjemahkan shalom dan eirene itu di dalam bahasa Indonesia akhirnya disepakati menggunakan kata damai sejahtera. Hal ini yang paling penting sekarang di beberapa kota kabupaten untuk pemilihan pagi hari ini. Saya termasuk ke bagian kota penyangga di sekeliling Jakarta. Jadi hari ini saya bisa absen karena tinggalnya di Jakarta tapi KTP saya Depok. Ya. Jadi kalau hari ini ada banyak plat B di Bandung, saya pikir itu orang Tangerang, orang Depok, ya, dan orang Bekasi, ya. Karena Bekasi nggak semuanya ikut pemilihan pagi ini. Bicara tentang shalom dan eirene, ada beberapa hal yang tersirat di dalamnya. Yang pertama adalah keharmonisan dengan Allah dan sesama. Itulah makna dari shalom atau eirene. Kemudian yang berikutnya adalah ketenangan. Jadi di mana ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Tapi tidak semua yang terlihat tenang itu damai sejahtera. Orang cuek juga bisa tenang. Orang masa bodoh juga bisa tenang. Ya. Lalu kemudian damai sejahtera, shalom atau eirene juga dimengerti dengan pengertian kemakmuran. Lalu kemudian keamanan atau rasa aman. Dan yang terakhir maknanya adalah keutuhan jiwa dan pikiran. Saya ulangi. Damai sejahtera itu harmonis dengan Allah dan sesama. Jadi kalau seseorang mengklaim dia damai sejahtera, maka dia harus harmonis dengan Allah dan sesama. Kalau dia ngaku harmonis dengan Allah tapi tidak harmonis dengan sesama, maka dia sedang menipu kebenaran itu sendiri. Damai sejahtera adalah ketenangan. Namun tidak semua yang terlihat tenang itu damai sejahtera. Tapi di mana damai sejahtera pasti di situ ada ketenangan. Kemudian damai sejahtera adalah kemakmuran. Di mana ada damai sejahtera pasti ada kemakmuran yang terjadi. Namun memang tidak semua yang terlihat makmur itu damai sejahtera. Pak pendeta jangan dibolak-balik. Saya nggak bolak-balik. Ya. Tapi paling tidak Anda pegang ini pengertian dengan benar. Lalu kemudian di mana ada damai sejahtera, di situ ada rasa aman. Manusia butuh rasa aman. Keamanan hanya ada kalau Anda mengalami damai sejahtera. Kemudian damai sejahtera itu tempatnya nggak hanya di sini doang. Karena damai sejahtera itu utuh antara jiwa dengan pikiran. Itu utuh. Nah, sekarang bicara tentang damai sejahtera. Yang pertama bahwa rancangan Tuhan itu bersifat damai sejahtera. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, saya bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada rancangan, ada rencana. Yang Allah miliki untuk Anda adalah rancangan. Manusia diberkati dengan akal budi, makanya manusia membuat rencana supaya dirinya sampai pada rancangan Allah. Jadi rancangan itu Allah punya, rencana itu manusia punya. Rancangan adalah gambar yang utuh dari apa yang Tuhan sudah rancang buat Anda hari ini, besok, dan di masa depan Anda.
Rancangan adalah gambar untuk kehidupan yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Namun kemudian manusia harus berusaha dengan segala rencana sehingga sampai dan mengalami rancangan seluruhnya dari apa yang Tuhan sediakan buat dia. Nah sekarang rancangan Allah buat Anda dan saya unsurnya adalah damai sejahtera. Jadi kalau hari ini Anda mau memastikan rencana yang Anda buat, rencana yang sedang berjalan saat ini Anda lakukan, apakah rencana itu rancangan Tuhan atau bukan? Ukurannya adalah damai sejahtera. Jadi sekarang kalau rencana Anda tidak membuat Anda harmonis dengan Allah dan sesama, maka rencanamu salah. Sekali lagi, rancangan Allah damai sejahtera. Makanya kalau Anda membuat rencanamu juga harus punya unsur damai sejahtera. Kalau rencana Anda itu satu unsur dengan rancangan Allah, harusnya rencanamu itu membuat engkau harmonis dengan Allah dan sesama. Kalau rencana Anda memiliki unsur rancangan Allah, maka harusnya Anda punya rencana itu membuat hidupmu tenang. Kalau rencana yang Anda buat tidak bikin Anda hidup tenang, berarti rencanamu buat ulang saja lagi. Halo, saya punya jemaat-jemaat muda yang mau menikah. Saya bilang, kalau rencana pernikahan membuatmu stres, kayaknya ada yang harus didaur ulang atau disetting ulang dari rencanamu. Takut duitnya kurang loh. Rencana kalau penuh dengan damai sejahtera itu harusnya tenang, nggak bisa tidur. Ya. Jadi buat anak muda kalau mau menikah, kalau pernikahanmu itu rencananya dalam rancangannya, pasti damai sejahtera. Kalau baru rencana aja udah bikin nggak bisa tidur, itu mungkin rencananya harus dibuat ulang, atau mungkin calon pasangannya yang harus diganti. Ya. Karena rencanamu, kalau memang itu unsurnya damai sejahtera, Anda harusnya tenang. Anda yang sedang rencanakan bisnis, kalau bisnis Anda bikin Anda gak hidup tenang, itu berarti rencana bisnismu tidak berada dalam rancangannya. Lalu kemudian rancangan Allah yang damai sejahtera itu isinya kemakmuran. Kalau rencana Anda nggak bikin Anda makmur, bikin Anda bangkrut, berarti rencanamu bukan rancangannya. Ya. Jadi harusnya mulai pagi ini rencana Anda itu menuju rancangan Tuhan. Amin. Kalau rancangannya itu adalah finish, maka rencanamu adalah start. Kalau Anda mau sampai ke finish, let's start from finish. Nyampe? Ya. Jadi coba pikir-pikir lagi rencana yang Anda buat, atau sekarang Anda sedang jalankan rencana itu. Kalau rencana itu sedang berjalan, pastikan rencanamu menimbulkan rasa aman, bukan bikin kamu hidup tambah khawatir. Karena damai sejahtera itu rasa aman. Di mana ada damai sejahtera, ada rasa aman. Kalau Anda nggak rasa aman dari rencana yang sedang Anda jalankan sekarang, waduh, bikin baru aja lagi dah. Mendingan stop aja. Karena harusnya itu menimbulkan rasa aman. Lalu kemudian rancangannya itu membuat jiwa dan pikiran Anda utuh. Orang stres itu jiwa dengan pikirannya nggak utuh. Ya. Rencana yang Anda buat dan sedang jalankan itu harusnya membuat Anda makin peka di dalam roh Anda. Roh itu peka kalau jiwa dengan pikiran itu nyambung. Ya. Kalau enggak, berhenti dah. Karena rancangannya buat Anda adalah harmonis.
tenang, makmur, aman, dan at the end, membawa Anda pada keutuhan jiwa dan pikiran. Sekali lagi tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang membuat Anda hidup tetap menang sampai akhir. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera itu penting, karena Anda bisa finishing well dalam hidup ini kalau Anda penuh dengan damai sejahtera. Hidup pengikut Kristus tidak ada kompetisi. Anda dan saya lebih daripada pemenang. Jadi gak perlu cari menang lagi, karena Anda lebih daripada pemenang. Yang Anda dan saya harus lakukan adalah bagaimana kita ini bisa berkemenangan sampai akhirnya. Kalau Anda mau berkemenangan sampai akhirnya, hanya damai sejahtera yang bisa memelihara Anda untuk Anda berkemenangan sampai pada akhirnya. Orang kalau nggak damai sejahtera, susah. Hidup ini semua kompetisi. Lihat orang lain diberkati, saingan. Lihat orang hidup lebih baik, saingan. Ya. Kawan yang harusnya bisa jadi rekan kerja, malah akhirnya jadi lawan. Di mana damai sejahtera memenuhi hidup seseorang, maka orang itu berkemenangan dan senang bikin orang lain juga menang. Ya. Amin. Ya. Apabila damai sejahtera memenuhi gereja, maka gereja akan menjadi rumah untuk jemaatnya. Apabila damai sejahtera memenuhi kami, para hamba-hamba Tuhan, maka sinode harusnya menjadi rumah bagi para pejabatnya. Di dalam rumah yang tinggal bukan tetangga, tapi keluarga. Betul nggak? Kalau keluarga itu paling tidak pelihara 3 keadaan dan sikap ini. 1, keluarga itu harusnya bagus sayang. Betul nggak? 2, keluarga itu harusnya saling jaga. Betul? Kalau ada apa-apa terjadi pada yang satu harusnya kan pasang badan, kan begitu. Ya. Jadi saya bilang kemarin di sambutan, jadi kalau ada di antara kalian yang diomongin orang di luar, saya harusnya maju duluan. Begitu juga kalau itu terjadi atas saya, harusnya kalian yang maju juga. Nah, itu namanya keluarga. Saling sayang, saling jaga. Yang terakhir paling penting, jangan ganggu satu dengan yang lain. Yang repot kalau udah ganggu. Tapi hal sepele itu hanya bisa terjadi kalau damai sejahtera memenuhi. Kalau Anda tidak dipenuhi damai sejahtera, mentalnya mental kalah punya. Orang kalau mentalnya kalah, doyan ngalah untuk menang. Anak Tuhan gak kalah untuk menang. Menang harus kalah dulu, itu orang kepahitan. Ya udah kita ngalah aja deh, ntar juga menang ujungnya. Itu lagi nunggu balas dendam. Ya. Anda lebih daripada pemenang. Tuhan mau Anda menang sampai akhirnya. Amin. Lalu kemudian tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada di dalam Anda dan saya. Iblis gak bisa curi. Keadaan di sekeliling Anda gak bisa rampas. Bahkan orang lain juga tidak bisa mengambil damai sejahtera yang ada di dalam Anda. Jangan salahkan orang lain untuk damai sejahtera yang berkurang dalam dirimu. Jangan salahkan keadaan atas damai sejahteramu yang mulai hilang. Apalagi iblis, dia gak bisa ambil tembus dalam rohmu damai sejahtera itu. Jangan salahin setan, jangan salahin keadaan, jangan salahin orang. Saya gimana mau damai sejahtera Pak? Saya satu kantor sama orang yang mukanya sekali saya lihat hilang tuh damai sejahtera saya. Anda gak bisa salahin muka orang yang udah begitu dari sononya. Ya. Mau diapain lagi? Ya. Damai sejahtera ada di dalam Anda. Sumbernya mesti benar. Kalau sumbernya gak benar, Anda akan dapat damai sejahtera yang palsu. Firman katakan di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu sumbernya hanya Yesus.
Anda jangan cari dari tempat yang lain. Kalau Anda cari dari tempat yang lain, sumber yang lain akan habis dan berkurang. Tapi Yesus gak pernah berubah buat Anda dan saya. Damai sejahtera harus Yesus. Kalau damai sejahteranya bukan Yesus, Anda up and down, gak akan pernah menjadi dewasa. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang kalau damai sejahteranya bukan Yesus, dia komplain terus lihat keadaannya. Sudah hidup benar, udah jujur, udah lurus, tapi yang jahat makin kaya, kitanya statis. Anda akan kecewa karena Anda sudah tabur, tapi kok masa penuai belum tiba. Orang kalau damai sejahteranya sumbernya Yesus, dia nggak akan pernah tidak bisa bertahan. Sumber penting. Kalau damai sejahtera itu sumbernya dari berapa banyak persediaan yang Anda punya, ketika persediaan Anda berkurang, maka damai sejahtera Anda juga berkurang. Lalu kemudian bicara damai sejahtera yang harus terus dilipat gandakan. Bilangan 6 ayat 26 mengatakan demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memalingkan wajah bicara tentang tidak berkenan. Menghadapkan wajah bicara tentang perkenanan. Damai sejahtera cuma ada di wajah Tuhan. Kalau Anda mau wajah Tuhan menghadap kepada Anda, kejarlah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya sederhanakan. Kalau Anda mau mengalami damai sejahtera yang terus bertambah, jadilah orang yang hidup cari muka kepada Tuhan. Kalau Anda hidup cari muka ke manusia, Anda tidak akan pernah damai sejahtera. Ibu punya hidup capek, karena Anda tidak pernah terlahir untuk bikin senang hati semua orang di muka bumi ini. Kalau mau damai sejahtera, mulai sekarang harus fokus apa kata Tuhan nanti. Banyak kali hidup ini nggak damai sejahtera karena kebanyakan mikirin penilaian orang untuk diri kita. Sementara kita udah nggak peduli lagi penilaian Tuhan atas apa yang kita mau lakukan dan sedang lakukan. Jadi kalau mau damai sejahtera, cari mukanya ke siapa? Ke Tuhan. Amin. Mulai sekarang kalau mau bikin apa-apa mikir deh. Ntar Tuhan bilang apa ya? Tuhan senang apa sedih nih? Kalau Anda fokus untuk bikin senang Tuhan, Anda nggak mungkin pensiun jadi orang baik. Amin. Karena orang di akhir zaman itu firman udah already is written punya lah. Akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang, kebanyakan seperti itu. Mereka tidak tahu berterima kasih. Tidak sopan terhadap orang tua. Firman udah tulis. Maka kalau sumbernya bukan Yesus, habis kita. Kalau bukan karena untuk bikin senang Tuhan, selesai kita. Orang yang Anda tolong justru fitnah Anda. Itu keren akhir zaman. Anda yang bantu, Anda yang difitnah. Anda yang berkorban, dibilang Anda yang merugikan. Ini kondisinya. Tapi kalau Anda kejar perkenanan Tuhan, Anda gak akan berhenti untuk lakukan yang benar. Orang-orang yang bisa bertahan hanyalah mereka yang damai sejahtera. Kalau nggak damai sejahtera, Anda gak akan bisa bertahan. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kalau Anda terus mau tambahkan damai sejahtera itu berlimpah di dalam Anda, kejar kebenaran dalam hidupmu. Cari tahu, lakukan. Cari tahu, lakukan. Cari tahu, lakukan. Maka Anda akan damai sejahtera. Makanya yang punya Alkitabnya dibaca, supaya Anda gak bingung dan penuh dengan kekejutan. Semua sudah tertulis. Orang yang tahu kebenaran, hidupnya tenang, karena dia tahu semua sudah tertulis. Dia melihat orang yang awalnya baik, tiba-tiba akhirnya menjadi jahat. Dia nggak kaget, karena firman sudah tulis.
Anda mungkin bilang, tapi pastor, Yesus punya Yudas 1, saya punya Yudas 12. Firman sudah tulis. Ya. Segala kekacauan ekonomi, politik, bangsa-bangsa, firman sudah tulis. Makanya perempuan yang tahu kebenaran, dia tidak cerewet karena damai sejahtera. Perempuan yang suka merepet karena dia tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak tahu kebenaran. Perempuan kalau nggak tahu kebenaran, mulut bicara yang nggak penting semua. Pria yang tidak tahu kebenaran gampang stres. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau udah nggak damai sejahtera, berarti memang udah nggak connect sama kebenaran. Semua udah tertulis lah, ada mau yang mana lagi? Ya. Bangsa mana, presidennya siapa, already is written. Tanda-tanda zaman itu udah kebuka dari awal. Ya. Jadi gak usah, oh gitu. Ya. Oh kemarin tuh lagi sibuk ya, di WA group kirimin. Dajjal lahir di Israel. Bayi mata 1. Ya. Saya dalam hati ini antara benar apa kagak, tapi kasihan banget nih bayi. Kalau masalah genetika matanya jadi 1, terus kemudian nih anak disebut Dajjal, parah banget. Ya. Tapi kita kebanyakan sibuk dengan tanda zaman, ya, sampai akhirnya damai sejahteranya hilang. Informasi dari kebenaran itu Anda tahu, bukan supaya Anda kutak-katik, tapi supaya Anda hidup tenang. Tempat Anda dan saya bukan di Bandung selamanya, tapi di Yerusalem baru. Kalau sekitar Anda akan chaos, firman sudah bilang, segala yang kita upayakan untuk menjadi baik hanya bisa menjadi upaya karena niat baik di dalam kita ada kebenaran. Tapi bumi, langit akan hancur. Go Green, UNICEF, whatever. Itu hanya responsibility manusia sebagai pengelola bumi. Tapi tidak bisa membuat bumi ini sama sekali tidak hancur. Tapi bukan berarti manusia nggak usaha. Usahanya tetap. Tapi endingnya memang juga akan hancur. Masalahnya bukan dunia yang hancur. Masalahnya Anda ikut hancur apa enggak. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Perempuan yang damai sejahtera tuh nggak sibuk sama harga cabai naik, harga cabai turun. Ya kalau memang cabainya naik, ini waktunya Anda makan kecap lebih banyak. Nah, nanti baru cari pedas lagi, gampang kan? Ya. Di mana ada kebenaran, damai sejahtera pasti tumbuh makin besar. Lalu kemudian dari Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan perintahnya, maka damai sejahteramu akan bertambah-tambah. Kenapa damai sejahtera yang bertambah-tambah itu penting? Karena damai sejahtera bertambah, maka kebahagiaanmu juga akan bertambah. Kok bahagia itu penting? Ya, bahagia itu penting. Karena Mazmur katakan, berbahagialah orang, dan kalimatnya ditutup, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan orang berhasil yang berbahagia, tapi orang yang berbahagialah yang berhasil. Berhasil bukan tentang Anda sampai pada cita-cita Anda. Berhasil adalah tentang hidup kita sampai pada tujuan Tuhan. Itu yang disebut berhasil. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus bahagia. Kalau Anda mau bahagia, Anda harus damai sejahtera. Kalau mau damai sejahtera, maka perhatikan yang Tuhan perintah. Jangan tunda, jangan pikir, lakukan saja. Kalau Anda lakukan yang Tuhan perintah, Anda makin damai sejahtera. Kalau Anda makin damai sejahtera, Anda makin bahagia.
Kalau kau makin bahagia, makin kau cepat sampai pada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa.